Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita jumpa kembali masih dengan Microsoft Word 2016. Materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita banyak mempelajari menu-menu yang ada di ribbon insert. Tidak semua yang akan kita pelajari, nanti hanya beberapa aja. Di antaranya ada insert shape, insert smart art, insert tabel, insert chart, dan terakhir kita akan coba insert equation, gunanya untuk membuat rumus. Baik, biar materi kita fokus, ini ada beberapa list yang akan kita coba pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, membuat flowchart dengan perintah insert shape. Terus kita coba insert shape untuk mengambil atau memanfaatkan objek tertentu. Untuk contoh kali ini kita akan pakai round, diagonal, corner, rectangle. Terus yang ketiga, kita akan membuat struktur organisasi dengan perintah insert smart art, membuat tabel, membuat chart dengan model kolom dan pie. Terus yang terakhir, membuat rumus dengan perintah insert equation. Baik, kita mulai saja materi yang pertama. Kita akan coba membuat flowchart dengan perintah insert shape. Untuk lebih memudahkan latihan ini ada contoh gambar atau objek flowchart yang akan kita contoh. Ini saya copy dulu, saya masukkan ke sini. Oke, biar lebih mudah mencontohnya. Baik, sekarang saya akan membuat objek yang sama persis dengan contoh yang sudah saya tampilkan di sini. Ini adalah gambar kerangka kerja ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Modelnya seperti ini. Kita akan coba kerjakan dengan perintah insert shape. Oke, yang pertama kita akan cari gambar, atau saya akan membuat objek untuk hasil terlebih dahulu. Menunya ada di menu insert. Terus kita bisa pilih shape. Nah, di sini ada gambar kotak, atau di sini akan muncul, kalau kita arahkan mouse-nya ke sana, muncul tulisan rectangle. Oke, ini saya buat, saya klik, saya buatkan di sini. Untuk masukkan teks di kotak ini, cara paling mudahnya tinggal klik kanan, terus kita pilih add text, terus kita tuliskan hasil. Oke, satu objek sudah jadi, kita tinggal rapikan. Kalau sudah, nah kita letakkan di sebelahnya. Sekarang saya akan membuat tanda anak panah 1, 2, 3, 4 ini dulu. Oke, masih di menu insert, shape, kita cari anak panahnya ada di sini, klik. Nah, sama seperti tadi, kita buatkan tanda anak panahnya, buat satu saja kalau misalkan sudah sesuai pas. Nah, untuk anak panah yang lain, karena ini ada panah yang mirip cuma beda arah saja, maka kita akan pakai panah yang mirip ini, kita copy paste hingga 4 buah. Caranya tinggal klik objeknya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, karena ini mestinya menghadap ke kiri, maka harus di flip. Menunya di menu format. Di sini ada rotate, rotasi. Kalau kita pilih, nah nanti di sini ada flip horizontal. Klik. Nah, sudah, kita paskan lagi. Kemudian kita tahan sampai sini dulu. Sekarang saya akan buat retensi pekerja dan produktivitas pekerja. Masuk ke insert shape lagi, kita cari objek yang mirip. Yang mirip dengan itu adalah ini, hexagon. Oke, kita buat satu objek, kita masukkan teksnya, klik kanan add text, retensi pekerja, kita sesuaikan biar pas. Oke, nah kita letakkan. Nah, produktivitas pekerja bentuknya mirip, maka akan kita copy paste dari yang sudah ada. Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita pastekan, terus kita letakkan di tempatnya. Nah, terus kita edit teksnya, produktivitas pekerja. Nah, sudah jadi. Sekarang saya akan membuat panah lagi. Panahnya masih pakai ini aja. Terus kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, diputer pakai rotasi ini. Nah, sekiranya sudah cukup, tinggal kita tata.
Oke, nah sekarang kepuasan pekerja, ini bentuknya kotak tapi ujung-ujungnya tidak lancip ya. Jadi insert, shape, kita cari modelnya di sini ada rounded rectangle. Oke, kita buat gambarnya, menambahkan tag, klik kanan add text, kepuasan pekerja. Oke, sudah kita tata. Nah, sekarang panah yang keempat, yang pojok kanan bawah, kita ambil dari sini, Ctrl C, Ctrl V, kita balik. Caranya tadi adalah pakai flip di menu format, di tempatnya rotasi ini, rotasi. Nah, ini ada flip horizontal. Kita tata, letakkan tempatnya. Nah, oke, sudah bagus. Bagian yang atas sudah jadi, tinggal menyesuaikan sedikit-sedikit. Nah, kemudian bagian yang bawahnya, sekarang kita akan ke sini. Ada panah ke atas, terus bentuk yang kotak yang ujungnya tidak lancip 3 buah ya. Karena tadi saya sudah buat 1, nah saya copy aja dari sini, Ctrl C, klik di luar, Ctrl V. Nah, terus di sini saya ganti teksnya kompetensi staff. Udah bikin 3, berarti ini saya copy jadi 2, 1, terus klik luar lagi, paste lagi 3 ya. Nah, tinggal diganti iklim untuk bertindak, terus yang tengah infrastruktur teknologi. Oke, sudah jadi. Nah, tinggal letakkan. Ini saya turunkan dikit. Oke, nah sekarang saya akan membuat garis ini pakai line. Line-nya di insert shape lagi. Insert shape, cari yang model line. Karena saya ingin narik garis yang agak panjang atau yang panjang biar garisnya lurus, saya tambah pakai bantuan tombol shift. Jadi sambil ditarik saat kita tekan tombol shift di keyboard. Oke, lanjut gambar lagi biar lurus pakai tombol shift. Karena ini sama, saya copy, saya letakkan, saya paste lagi. Nah, oke, tinggal menyesuaikan dikit. Ini garisnya kurang ke atas, ini kurang ke kiri. Nah, oke, jika sudah selesai. Oh, masih ada ini satu anak panah lagi yang kelupaan. Insert shape, panah ke atas, kita pakai ini, klik. Nah, semua gambar, semua objek sudah. Sekarang tinggal menata dulu biar letaknya lebih pas. Oke, saya pakai bantuan kontrol sambil diklik objek-objeknya. Oke, saya ratakan, sudah cukup. Nah, yang ini juga. Oke, garis ini nanti misalkan kurang tebal, caranya tinggal diklik saja garisnya. Nah, nanti di sini ada menu format, ada shape outline. Nah, ini saya bisa menebalkan width-nya, misalkan saya ganti 1,5. Nah, untuk yang berikutnya ini juga sama, shape outline, width-nya saya ganti 1,5. Oke, yang ini juga gitu. Nah, sudah bagus, sudah rapi. Nah, sekarang karena objeknya ini ada lebih dari satu objek, nanti misalkan saya ingin geser, ingin pindah tempat biar lebih mudah, maka objek ini akan saya group, jadikan satu objek. Caranya, cara paling mudah, masuk ke menu home ya. Di sebelah kanan sini ada select. Nah, kita bisa pilih select object,
klik. Nah, terus kita sorot objek yang baru kita bikin tadi. Oke, kalau sudah, kita coba geser. Sudah ikut semua apa belum? Nah, ternyata garisnya belum ikut. Nah, berarti setelah kita select objek, ya, maaf ada kesalahan dikit. Setelah kita select objek, jangan lupa kita tambah, atau untuk yang garis tipis tadi kita yang nggak ikut kesorot. Nah, ini bisa kita grup dulu ya. Jadi klik, cara mudahnya bisa klik kanan, terus ada grup. Nah, sekarang garisnya kita sorot, berarti ada 4 garis, 1 2 3 4. Nah, sama objek utama tadi kita klik juga. Nah, kalau sudah gini baru kita klik kanan, grup. Nah, sekarang gambarnya sudah jadi satu. Jadi kalau kita geser-geser lebih mudah. Oke, gambar contoh saya hapus, klik. Nah, oke, ini adalah hasil dari latihan kita yang pertama, insert shape untuk membuat flowchart. Nah, terus gimana kalau ingin ganti-ganti warna? Menu utamanya ada di format. Misalkan hasil, saya ingin ubah, tinggal diklik aja, nanti kan semuanya kesorot. Klik lagi yang kedua, nah baru hasilnya yang kesorot. Masuk ke format. Nah, di sini ada shape fill, kita bisa pilih warnanya di sini. Misalkan kepuasan pekerja, saya ingin merah lagi, berarti shape fill ini lagi. Shape fill ini. Misalkan retensi, saya ingin orange, shape fill, saya pilih warna. Nah, ini nanti silakan dipilih warna sesuai dengan keinginan. Oke, ini untuk latihan yang pertama, membuat flowchart dengan perintah insert shape. Sekarang kita akan coba membuat yang kedua, insert shape dengan milih objek tertentu, ya. Oke, tadi sebenarnya sudah bisa kita lihat ya. Jadi waktu kita insert shape, nah di sini ada banyak objek. Tiap-tiap objek itu punya nama sendiri-sendiri. Ya, jadi misalkan kotak ini namanya rectangle, kalau lingkaran ini namanya oval, misalkan segitiga ini namanya, nah itu ya, panjang namanya. Nah, misalkan bentuk awan ini namanya cloud, dan seterusnya. Misal saya ingin sesuai perintah ini, round, diagonal, corner, rectangle, berarti saya pilih yang insert shape. Nah, di sini ada round, diagonal, corner, rectangle. Kalau kita klik, nah terus kita buat, nah di pojok-pojoknya dia tumpul. Nah, sekarang kalau mau ngasih teks gimana? Tadi sudah kita coba ya, jadi tinggal klik kanan, terus kita klik add text. Misalkan di sini saya mau nuliskan nama sama NIM misalkan. Nah, nanti tinggal saya sesuaikan aja di sini. Nah, contohnya ini. Misalkan mau ganti warna, klik objeknya, masuk ke format. Di sini ada shape fill untuk mengganti warnanya. Garisnya mau diganti, berarti shape outline. Garis luar kan bahasa Inggrisnya outline. Nah, kita pilih ini. Misalkan saya ganti merah. Misalkan garis luarnya kok kurang. Nah, saya bisa pilih tebal, wake. Nah, misalkan ini saya ganti 2/4 misalkan. Nah, jadinya kayak gini. Misalkan lagi di sini ada outline. Nah, misalkan dashes-nya, nah garisnya saya ingin titik-titik. Nah, nanti bisa diatur di sini. Oke, misalkan saya pilih ini. Oke ya, ini untuk latihan yang kedua. Sebenarnya pengembangan dari latihan yang pertama tadi, cuma di sini kita ditentukan. Jadi shape-nya kita pilih round, diagonal, corner, rectangle. Oke, latihan yang kedua sudah. Sekarang pindah ke latihan yang ketiga, membuat struktur organisasi dengan insert smart art. Oke, beda dengan fungsi atau insert shape tadi. Waktu insert shape tadi, saya mau ngerjakan dari mana dulu bebas. Maksudnya posisi kursor saya di mana, saya mau ngerjakan di mana itu bebas.
Tapi kalau sekarang insert smart art, pastikan posisi kursor kita benar dulu. Misalkan posisinya di sini, pasti nanti gambar smart art-nya muncul di kursor. Oke ya. Jadi pastikan dulu tempat kursornya. Nah, biar lebih mudah sama kayak tadi, saya ambil contoh dulu ini, saya copy ke tempat latihan kita. Oke. Biar lebih mudah, jadi saya tampilkan sini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kursornya pastikan tempatnya benar. Misalkan posisi sudah di sini ya. Masuk ke menu insert, pilih smart art, klik. Nah, untuk contoh model ini yang paling mudah atau yang paling mendekati adalah saya di sini pilih hierarki. Saya pilih contoh yang pertama, namanya organization chart. Saya klik oke. Nah, nanti dia muncul di tempatnya kursor tadi ya. Kalau tipsnya untuk membuat smart art, lebih baik kita buat kotak-kotaknya dulu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita buat dulu yang sama persis sama contoh, baru nanti kita ganti teksnya. Lebih mudahnya seperti itu. Oke ya, yang atas ini nanti sudah jelas tempatnya gubernur dan wakil gubernur. Kalau saya mau bikin kiri sini dewan pengarah, berarti gubernurnya. Nah, berarti tempatnya ini saya klik. Saya mau menambahkan objek sebelah sini, masuk ke design, add shape. Berarti kan sebelumnya sini ya, jadi posisi di sebelah kiri berarti sebelumnya ini, berarti saya pilih before, add shape before. Klik, nah nanti nambah satu objek. Oke, terus berikutnya inspektorat, ini berarti tempatnya sini. Ada 3 teman inspektorat, maka saya bikinnya adalah saya klik gubernur ya, terus saya pilih add shape asisten. Nah, nanti yang kedua di sini. Cara lainnya bisa klik kanan, ada add shape juga, add shape asisten. Nah, sudah yang ketiga ya. Lagi klik kanan, add shape. Saya ulang ya, ini klik kanan, klik dulu, klik kanan, add shape assistant. Nah, oke. Sekarang gambar saya sudah jadi semua, ini saya kecilkan biar kelihatan. Nah, sekarang tinggal masukkan teksnya, gubernur dan wakil gubernur. Saya tuliskan di sini. Oke, jadi kita tidak perlu ngatur ukuran font, dia akan ngikut sendiri. Yang sebelah sini ada tulisan dewan pengarah, karena ini belum ada tulisan teksnya kayak ini, jadi caranya klik kanan, edit text. Nah, yang bawah sini inspektorat, yang kanan belum ada isinya, klik kanan, edit text, sekretariat utama. Yang sini tenaga ahli, edit text. Oke, yang sini tenaga profesional. Oke, yang sini deputi bidang pendidikan. Karena sudah ada teksnya, tidak perlu klik kanan ya, cukup diklik saja, langsung dituliskan deputi bidang pendidikan. Karena mirip, saya copy saja biar tidak banyak ngetik. Yang kedua, deputi bidang pengkajian strategik ya. Yang terakhir, deputi bidang nilai kebangsaan. Oke, nah sudah jadi. Ini gambar aslinya saya hapus. Oke, nah smart art ini bisa kita kecilkan, jadi tinggal kita kecilkan aja dari pojok sini ya, maka dia nanti akan ikut kecil. Akan saya pindah ke atas biar gabung sama yang atas tadi di halaman atas. Oke, nah ini jadinya seperti ini. Misalkan kalau kita klik ya,
Smart Art, kita klik. Nah, ini kan ada ribbon design sama format. Ribbon design apa aja? Nah, misalkan mau ganti warna, pingin cepet ganti warna, pilih ini aja. Stylenya, ini ada style-style yang bisa kita coba ya. Terus itu di tempatnya format, misalkan di tempatnya desain ya. Sekarang geser ke tempatnya format, ada apa aja? Sama kayak formatnya shape tadi. Misal gubernur ini saya ingin warnanya merah, nah berarti shape fill sama kayak materi sebelumnya tadi ya. Misalkan dewan pengarah saya ingin ubah shape-nya, ubah gambarnya, masuk ke format. Nah, ini ada change shape, klik. Misalkan dewan pengarah saya letakkan di oval, misalkan di lingkaran oval, klik. Nah, dia berubah jadi oval. Nah, oke, ini adalah latihan yang ketiga, membuat struktur organisasi dengan Insert Smart Art. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang keempat, kita akan membuat tabel ya. Kita akan membuat tabel, menunya di Insert Tabel ya. Boleh pakai kotak-kotak yang di atas ini, pakai Insert Tabel di sini juga boleh ya. Oke, contohnya saya keluarkan lagi biar lebih mudah. Ini contohnya, biar saya letakkan di atas ya, nanti saya hapus. Kursor pastikan posisinya benar karena tabel nanti muncul di tempatnya kursor. Oke ya. Jadi kursornya saya letakkan sini, saya tulis judul tabelnya rekapitulasi peserta praktikum aplikasi komputer. Nah, tipsnya biasanya ya, habis nulis judul kita enter aja 2 kali, terus kita naikkan biar mepet kayak contoh ini ya. Kenapa? Nanti akan tahu kalau sudah sering bikin tabel ya. Oke, saya akan buat tabel semacam ini. Saya hitung dulu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, 6 kolom 6 baris. Berarti insert tabel saya bisa pakai di sini, pastikan angka di atas ini. Nanti angkanya adalah 6 kali 6. Oke, kalau sudah klik. Nah, kalau tabel ini tidak saya klik, nah berarti ribbonnya kan standar home sampai view. Begitu klik di dalamnya nanti muncul desain sama layout. Ini nanti akan kita gunakan untuk ngedit tabel. Oke ya, kita akan coba masukkan data-data yang ada di dalam tabel. Yang pertama, nomor kelas, waktu, jumlah peserta. Di bawahnya jumlah peserta ada laki-laki, sebelahnya ada perempuan, terus sebelah kanan ada jumlah total. Nah, sekarang teksnya mulai baris, setelah nomor kasih jarak 1, baru kita tulis di bawahnya 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena nomor dan bawahnya akan kita merge ya. Jadi sorot nomor sama bawahnya, kita akan gabung selnya. Jadi garisnya ini biar hilang. Caranya setelah disorot, masuk ke layout. Nah, di sini ada merge cell. Nah, gambarnya jadi satu kotak. Kelas sama bawahnya sama, merge cell. Waktu sorot lagi, layout, merge cell. Jumlah peserta berarti dengan kanannya, merge cell. Jumlah total dengan bawahnya, merge cell. Oke, kalau sudah saya rapikan. Nah, untuk merapikan tabel ada baiknya kita harus mengeluarkan rulernya, penggarisnya. Masih ingat, view, rulernya dicentang. Nah, oke, ini saya kecilkan. Oke, cukup. Kelas nanti dulu saya masukkan A1, A2, B1, B2, waktu Senin 07. Oke, nanti kita atur biar lebarnya sama. Selasa 09.30.
Oke ya. Nah, atau kita ketik aja dulu semuanya. Nah, baru saya atur lebar sempitnya kolom. Jumlah total tadi ini lagi ya, jadi harus saya ulang lagi. Layout merge cell. Oke. Nah, sekarang misalkan ini saya mau tebalkan. Setelah saya sorot, pilih bold, center, di desain atau di layout ya. Alignmentnya sekarang tidak hanya rata kiri, tengah, kanan sama just V, tapi ada juga rata yang mepet garis atas, garis tengah atau tengah-tengah sama garis bawah. Jadi kalau mau tengah-tengah persis kita pilih yang sini ya. Oke, isi teksnya kita tengahkan. Oke. Nah, tabelnya sudah jadi, yang atas ini saya hapus. Nah, sekarang saya perbaiki tabelnya. Misal saya mau tengahkan ini, tinggal klik sini, terus di sini bisa center. Nah, jadi tabelnya biar tengah-tengah persis. Misalkan mau ngasih warna, tabelnya dikasih warna, fillnya ya sama kayak ngatur shape tadi. Di sini ada design, shading, pakai ini bisa ya. Atau misalkan kita pakai di menu home, di sini juga ada fill, gambar cat tumpah ini. Oke, nah misalkan di sini saya ganti warnanya manual ya, jadi kita pakai manual aja. Oke, sudah. Garis, misalkan garis tepi ingin saya buat merah tebal misalkan, berarti saya sorot tabelnya. Kalau mau select all berarti tinggal panah ini, klik ya, masuk ke home. Ini ada border, masih ingat waktu kita bikin kop surat kemarin ya, jadi masuk ke border and shading. Nah, garisnya mau tebal, berarti tebalnya dicari di sini ya. Misalkan contoh aja ya, saya buat tebal, warnanya merah, bentuknya misalkan saya ingin tipis, tebal tipis. Nah, saya letakkan di keliling saja, berarti yang dalam saya buang. Klik ya, jadi biarkan di tepi kalau sudah oke. Nah, sekarang tabel saya yang luar ada garis tebalnya. Nah, terus misalkan saya ingin yang dalam ada garis tipisnya, berarti saya select lagi, masuk ke sini lagi, yang tadi border and shading. Nah, ini tadi kan aturan untuk yang luar. Yang dalam misalkan saya pilih yang tipis, warnanya balik ke hitam. Saya ingin yang dalam aja, berarti yang dalam saya klik. Oke. Nah, sudah jadi ya. Jadi insert tabel atau membuat tabel sudah selesai kita lakukan. Nah, sekarang kita lanjut lagi membuat cat dengan model kolom dan pie. Oke ya, jadi dari tabel yang sudah kita buat ini, kita akan membuat cat. Kita lanjutkan dengan membuat cat atau grafik. Modelnya model kolom. Kolom itu adalah batang yang tegak, sama model pie. Pie itu adalah model lingkaran. Oke, kita masuk ya ke menu insert, cat. Oh ya, sebelumnya sama kayak smart art, sama kayak tabel, untuk membuat cat ini pastikan kursornya posisinya benar. Oke, contohnya di sini. Insert, sudah benar ya, insert, cat. Saya mau bikin model kolom, berarti pastikan modelnya kolom. Stylenya mana? Ini ada yang cluster kolom, ada stacked dan seterusnya. Saya pilih yang 3D misalkan. Klik, kalau sudah klik OK. Nah, nanti akan muncul Excel sebagai pusat datanya grafik. Grafik ini adalah apa yang kita tuliskan di Excel nanti akan mengubah yang ada di dalam grafik ini ya. Jadi kita akan sesuaikan dengan tabel yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Nah, saya mau bikin grafik antara kelas
jumlah peserta laki-laki dan jumlah peserta perempuan. Jadi kategori saya ganti jadi kelas A1, A2, B1, B2. Begitu ini saya klik di sebelahnya misalkan. Nah, nanti gambar saya di sini langsung berubah jadi A1, A2, B1, B2. Oke. Sekarang angka-angkanya saya misalkan pingin cara cepat, saya copy boleh. Jadi ini saya copy laki-laki perempuan ya, saya copy sorot mulai laki-laki sampai 9, Ctrl C. Nah, saya pastekan di sini. Mau dipaste warna kayak gini boleh, mau yang lainnya juga boleh, jadi tidak ada pengaruhnya. Nah, nanti grafik saya langsung otomatis gini, angkanya sudah menyesuaikan dengan yang di sini. Nah, cuma yang jadi masalah series 3 ini kan biru laki-laki, oranye ini untuk perempuan, 3 ini untuk seri 3. Nah, series 3 kan tidak dibutuhkan. Nah, caranya gimana? Di sini kalau kita lihat ya, ada tanda biru di pojok sini. Ya, karena saya nggak butuh series 3. Kalau misalkan ini cuma saya hapus saja, delete. Nah, benar series 3-nya hilang, tapi bekasnya atau tempatnya masih ada. Ya. Nah, jadi kalau misalkan tempatnya saya juga pingin hilang, maka titik biru ini kita majukan ke depan sini. Jadi caranya klik, drag, maju. Nah, nanti gambarnya akan menyesuaikan. Oke ya. Objek sudah benar, sudah jadi, maka Excelnya bisa kita hapus. Klik. Nah, sekarang grafiknya saya kecilkan biar kelihatan semua. Ini adalah grafik atau chartnya, sama seperti objek yang lain tadi. Kalau ini tidak saya klik, maka ribbonnya home sampai view. Tapi begitu ini kita klik, nah muncul desain sama format. Kita coba pelajari desain. Desain, misalkan saya ingin nuliskan di sini ada tulisan jumlah, tulisannya ke atas gini, jumlah. Maka di menu desain saya pilih add chart element, menambahkan elemennya chart, terus saya pilih axis title, judulnya sumbu. Tulisan jumlah berarti saya pilih primary vertikal, saya klik ya. Nah, posisi gini nggak usah bingung di mana kursornya, langsung aja karena ini sudah ada biru-biru ini ya, lingkaran biru, langsung aja tuliskan jumlah. Oke ya, jadi untuk menambahkan judul atau elemennya chart berarti setelah diklik nanti ada add chart elemen, nah tinggal dipilih di sini. Terus berikutnya misalkan style, saya ingin stylenya diubah dengan cara cepat, misalkan saya suka hitam ini, klik aja, nah dia langsung otomatis, karena kita pilih style nanti angkanya langsung ikut muncul. Nah, biasanya ini style ya, jadi tiba-tiba tulisan laki-laki perempuannya dia ikut ke atas karena kita pilih style yang bawaan ini. Oke, chart title misalkan saya ganti, saya sesuaikan jumlah peserta laki-laki, jumlah peserta Applikom gitu aja ya biar tidak panjang. Misalkan saya ingin ngecilkan fontnya, materi minggu kemarin ya, fontnya saya kecilkan, misalkan saya ganti 16. Nah, oke, gambar sudah jadi. Nah, ini satu grafik sudah, modelnya kolom antara kelas, jumlah peserta laki-laki, jumlah peserta perempuan. Nah, berikutnya misalkan ada editing, ternyata grafik saya kok ada yang salah. Misalkan yang semula 9 ini mestinya salah, ini mestinya adalah 17 misalkan. Berarti saya harus mengeluarkan Excelnya tadi. Caranya klik objek chartnya, masuk ke format, salah ya, masuk ke desain. Nah, di sini ada edit data. Mau yang mana yang diklik silakan, bebas ya. Misalkan yang atas saya klik. Nah, nanti muncul jendela Excel. Yang mana yang mau saya ganti? B2 perempuan. B2 perempuan. Saya ganti berapa? Misalkan saya ganti 20 ya. Saya ganti 20. Begitu sudah saya enter. Nah, dia langsung naik jadi 20. Kalau sudah, ini saya close lagi. Nah, sekarang misalkan lagi ini kan warnanya cuma biru sama
urin saja. Katakanlah saya ingin yang 20 ini karena dia tinggi sendiri, maka saya ganti warna merah misalkan. Berarti caranya saya klik aja 20, klik. Nah, maka semua yang perempuan akan tersorot. Baru kita klik yang kedua, klik. Nah, tinggal yang ini aja, baru saya ganti warnanya, masuk ke format sama kayak tadi, shape fill saya ganti merah misalkan. Nah, sekarang satu objek bisa kita ubah warnanya jadi merah. Oke ya, ini untuk model kolom. Sekarang selanjutnya saya akan buat lagi model pie, model lingkaran. Antara apa? Antara kelas dan jumlah perempuan. Caranya sama, pastikan posisi kursor benar, insert chart ya. Saya pilih model pie ya. Jadi di sini ada jenis-jenis model grafik atau chart ya, misalkan di sini ada combo, waterfall, histogram, sunburst, tree map, radar dan lain sebagainya ya. Kali ini yang kedua kita akan coba pakai pie. Saya mau misalkan yang model 3D pie. Kalau sudah, klik OK, sama kayak tadi muncul Excel. Excelnya diisi apa? Saya isi kelas, saya kopikan aja biar enggak ngetik. Misalkan pingin paste isinya aja ya, saya ulang lagi ya. Kalau tadi contoh yang pertama, ketika saya copy Ctrl C, saya pastenya kan paste langsung aja, Ctrl V misalkan. Nah, kan warnanya ikut. Kalau warnanya enggak pingin ikut, misalkan pastenya klik kanan, saya pilih yang ini. Nah, terus perempuan misalkan saya sorot Ctrl C, di sini saya klik kanan yang ini. Nah, misalkan di sini saya tulis jumlah peserta perempuan. Oke ya, sudah selesai. Ini saya close. Nah, grafik saya tadi pindah di bawahnya sini ya. Nah, oke, langsung jadi. Saya kecilkan biar jejer sama yang atasnya ya. Oke, nah jadinya seperti ini. Sama kayak tadi ketika kita klik aktif ya, mulai file sampai format, kita tidak klik dia home sampai view, tapi begitu saya klik mulai home sampai ada dua tambahan baru yaitu desain dan format. Manfaatkan desain untuk menambah objek atau misalkan ganti style ya, misalkan saya pilih hitam juga atau ini ya biar kelihatan. Nah, format untuk ganti warna. Oke ya, nah jadi satu tip lagi ya, satu tambahan tip lagi. Misalkan ya, ini ada grafik yang sudah jadi ya. Misalkan kita kerja kelompok gitu ya, tapi kita ingin menjelaskan yang 21 saja ya. Jadi ini ada 4 potongan, tapi saya ingin menjelaskan yang 21 saja. Nah, kalau gini aja kan tidak kelihatan bedanya ya. Nah, jadi 21 bisa kita tarik keluar biar kelihatan. Jadi misalkan ini kita klik sekali, klik yang biru ya, semua akan muncul titik-titik. Nah, terus kita klik lagi, klik, nah tinggal yang biru aja. Nah, ini bisa kita tarik keluar. Nah, jadi caranya seperti itu. Oke ya, jadi bisa kita edit gitu ya. Nah, baik ya, ini sudah dua grafik, saya letakkan di bawah aja biar lebih jelas ya. Tabel sudah, chart sudah ya, ada model kolom sama ini model pie atau model lingkaran. Nah, yang terakhir latihan kita adalah menulis rumus dengan insert equation. Sama, ini saya turunkan aja ya biar kelihatan. Kenapa kok pakai insert equation ya? Kalau rumusnya mudah kita tidak perlu insert equation. Misalkan saya nulis x kuadrat, duanya pengen di atas, berarti duanya saya blok. Nah, di sini ada home, ini ada pangkat atau x 2 atas, super ya. Kalau super ini misalkan lagi ya, saya nulis H2O, duanya pingin di bawah, berarti kan di bawah sub ya. Jadi nanti saya sorot duanya. Di home sini ada sub ya, jadi kalau kita lihat subscribe
Terus kalau di atas super, jadi ngingatnya gitu nanti. Kalau sub itu di bawah, kalau super di atas. Oke, sini saya pilih sub. Nah, ini kalau rumusnya sederhana. Nah, tapi yang akan kita coba sekarang rumusnya modelnya seperti ini. Oke, saya keluarkan biar lebih enak ya. Jadi oke, saya akan mencontoh dua rumus di atas ini ya, pakai insert equation. Caranya insert ya, terus di sebelah kanan sendiri ada equation. Saya klik ya. Nah, nanti di tempatnya kursor dia akan muncul, cuma di sini dia otomatis ke tengah. Saya akan bikin rumus kayak gini. Kalau rumusnya sudah ada gini enak ya, jadi kita tinggal ngikuti aja dari depan ke belakang satu persatu. Misalkan ini SX, ini kan bentuknya besar, terus X nya itu indeks atau sub ya kalau yang tadi itu. Nah, berarti saya pilih model, di sini ada desain ya, saya pilih script, pilih yang model yang kedua. Yang atas atau yang besar saya tuliskan S, yang bawah atau yang kecil saya tuliskan X ya. Biar lebih jelas ini saya zoom, saya perbesar. Nah, semacam ini ya. Oke, di sini. Nah, di sini S-nya sama X-nya beda tempat. Jadi S-nya di atas normal, X-nya adalah sub atau di bawahnya. Nah, terus sekarang sama dengan, kita lihat ya contoh sini, sama dengan itu sejajar sama S. Ya, hati-hati, sejajar sama S. Jadi kita harus pastikan kalau saya ini posisi X-nya yang ada bloknya, kalau ini saya tekan sama dengan, maka sama dengan saya sejajar sama X. Saya pinginnya sejajar sama S, jadi harus saya arah pakai kanan, pakai panah ke kanan ya satu kali. Nah, kalau sudah gini saya tulis sama dengan, maka dia sejajar sama S. Oke, sudah, SX sama dengan sudah. Sekarang simbol akar. Nah, posisi di kursor sini kita cari akar, masuk ke desain lagi. Akar itu tempatnya di radikal. Klik. Modelnya yang mana? Banyak model, saya pilih yang pertama. Klik. Nah, sudah jadi. Sekarang lagi sigma X. Nah, sebelum nulis sigma X kita lihat di sini bentuknya adalah pembagian. Ini pembilangnya, ini penyebutnya. Nah, berarti di dalam akar ada pembagian. Hati-hati, karena di dalam akar, maka kotak di dalam akar kita klik dulu. Kalau sudah, baru fraction, cari pembagian. Nah, sekarang sudah ada pembilang sama penyebut. Kita kerjakan yang atas dulu, sigma X kuadrat. Cari sigma di sini, large operator. Sigma X. Hati-hati, saya ingin nulis X kuadrat, nulisnya di dalam kotak, jadi kotaknya saya klik. Hati-hati lagi, di sini ada bentuk kuadrat, berarti saya pilih script lagi, pilih yang pertama. Yang kotak pertama saya tulis X, kotak X ya, X. Kotak kedua saya tulis angka 2. Nah, sudah X kuadrat. Kemudian tanda minus sejajar sama X, berarti saya kanan satu kali, terus tanda minus. Itu ya. Lanjut lagi, sini adalah bentuk pembagian, berarti saya pilih lagi fraction, pilih pembagian. Nah, saya mau ngerjakan yang atas. Hati-hati, di sini ada pangkat. Ya, ada pangkat, berarti saya pilih script dulu, pilih yang model pangkat. Kotak yang bawah atau yang depan dalam kurung sigma X. Kotak yang ini saya klik, dalam kurung pakai bracket, sigma X pakai large operator, sigma X sininya pangkat 2. Nah, sudah ya, sigma X pangkat 2. Penyebut yang atas ini adalah N, terus yang bawah N-1, N-1. Nah, rumusnya sudah selesai. Ini bisa saya klik di luar, zoomnya bisa saya normalkan kembali. Nah,
Terus rumusnya ini bisa saya olah seperti teks, misalkan pingin rata kiri ya tinggal gini aja. Oke ya, sudah satu rumus. Nah sekarang saya mau bikin yang panjang ini biar lebih mudah, saya besarkan lagi ya. Insert equation R kuadrat, pakai pangkat script yang pertama R kuadrat 2 tanda sama dengan sejajar R, berarti sama, saya majukan dulu satu kali, terus saya kasih sama dengan ada pembagian, berarti fraction. Yang atas mau saya kerjakan dulu, saya klik dulu B0, script lagi yang kedua B0 ya, sigma Y, hati-hati sigmanya sejajar B, jadi ini saya majukan pakai panah di keyboard sekali ya, sigma Y, latch operator sigma Y, dah, tanda plus B1 script yang kedua B1, dah, sigma X1Y, hati-hati sigmanya sejajar B, jadi sigma X1. Nah script lagi yang kedua X1Y ya, terus plus lagi B2. Nah ini kan polanya mirip sama B1, biar lebih mudah gimana, kita copy paste saja, Ctrl C, pastekan di sini. Sekarang B1 X1 nya saya ganti jadi B2 X2 ya, di 1 2 3 sudah 3 kelompok. Nah terus yang terakhir tandanya min, pembagian, jadi pembagian pilih fraction, yang atas saya kerjakan, berarti script dulu yang ada pangkatnya, yang ini saya isi bracket sigma Y, saya klik lagi. Nah pokoknya kalau bikin rumus nanti harus jeli, terus harus sering ngeklik ya, jadi mouse-nya nanti sangat berguna karena kita sering pakai ngeklik. Terus sudah yang atas, sekarang yang bawah sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat, hati-hati klik dulu script, cari pangkat Y kuadrat. Oke, tanda minusnya sejajar sama Y, pembagian ya. Oke, ini saya bikin agak beda ya, misalkan saya terlanjur bikin kurung dulu, di dalamnya ada sigma Y ya, yang bawah N, sudah selesai kan, cuma tinggal kuadratnya, kuadrat ini di luarnya kurung. Kalau kita pakai cara ini misalkan ya, ini saya letakkan di sini ya, saya zoom lagi biar jelas. Misalkan saya posisi ini, saya mau bikin kuadrat kan tidak bisa. Misalkan saya pakai script ada pangkat, nah jadinya kayak gini, salah juga. Nah jadi caranya kalau sudah terlanjur gini, ini bisa disorot ya, jadi bagian ini aja yang disorot, mulai kurung buka sampai kurung tutup, baru pilih script pangkat 2. Nah selesai rumusnya, zoomnya kita normalkan lagi, pengaturan rumus sama kayak teks, jadi mau di enter, misalkan kok rumusnya kurang besar, fontnya bisa dibesarkan di pengaturan font. Oke, sampai sini berarti materinya sudah selesai. Apa aja tadi? Yang pertama kita bikin flowchart dengan perintah insert shape. Flowchartnya adalah ini. Gambar 1, kerangka kerja, ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Terus yang kedua insert shapes, pakai model round, diagonal, corner, rectangle ya. Jadi cara milihnya tadi gimana? Insert shape. Nah ini kan ada jenis-jenisnya, ada nama-namanya sendiri-sendiri. Nah ini kita harus paham yang mana. Jadi caranya arahkan aja ke sana, ke objeknya, misalkan ini. Nah nanti ada muncul tulisan teardrop. Misalkan lagi saya pilih yang ini, nanti muncul pentagon.
lagi. Misalkan yang sini nanti muncul flowchart titik 2 delay, jadi ini simbolnya flowchart untuk menggambarkan delay, nanti simbolnya ini, jadi ada nama-namanya masing-masing. Oke, yang ketiga, membuat struktur organisasi dengan perintah insert smart art. Struktur organisasinya ini struktur organisasi Lemhanas. Oke, ya naik, saya kecilkan dikit. Kalau ingin menengahkan gambar ini ya, jadi posisikan sama kayak teks ya, sama kayak kursor. Nah, jadi posisinya gini, kita tengahkan pakai teks, perataan teks. Oke, yang ketiga, membuat tabel rekapitulasi peserta praktikum. Nah, terus setelah bikin tabel, kita bikin chart. Chartnya yang pertama grafik model kolom, komponennya ini ya, jadi ada kelas, jumlah peserta laki-laki, jumlah peserta perempuan ya. Terus yang berikutnya grafik model pie, antara apa ini ya, antara kelas dan jumlah peserta perempuan. Oke, nah jadi di sini tabel dan 2 buah grafik bisa kita letakkan dalam satu halaman. Jadi kalau misalkan terlalu besar atau terlalu kecil, grafik ini bisa kita perbesar lagi atau kita bisa perkecil lagi. Jadi cukup untuk satu halaman. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah menulis rumus. Rumusnya contohnya ini, yang pertama adalah rumus standar deviasi. Nah, yang kedua rumusnya adalah rumus koefisien determinasi. Nah, baik, sudah jadi, latihannya juga sudah selesai kita kerjakan semua. Dan jangan lupa setiap selesai kita bekerja, kita simpan hasil pekerjaan kita ke folder yang kita inginkan. Nah, oke, sampai sini dulu, kita ketemu lagi dengan tutorial yang berikutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.